Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita bersyukur tentunya kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam menjadi puncak kenikmatan yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan anugerah ini, yang tentu hanya orang yang dipilih oleh Allah yang bisa menikmati lezatnya iman, yang bisa menikmati buah dari iman. Salah satunya adalah akhlak yang mulia, dan inilah yang menjadi selalu perhatian kita di setiap pagi. Kita bermulazamah dengan para guru kita, menambah bekal ilmu, tentu bekal ilmu yang insya Allah akan berbuah dengan amal, karena ilmu tidak hanya sebatas ilmu dalam bentuk pengetahuan tentunya, tapi ilmu yang kemudian berbuah amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini, umat yang dirindukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, karena keistiqomahan kita dalam mencintai Allah dan Rasulnya, karena keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat yang paling agung tentunya adalah bisa masuk surga tanpa hisab. Dan inilah doa yang selalu kita panjatkan. Setidaknya ketika kita berdoa, Allahumma hasibna hisaban masyura, ya Allah, uh, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita juga masih kembali untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Sa'al Mubakari Bid'ah Ta'ala, yang setiap Sabtu pagi alhamdulillah selalu menemani kita untuk bisa belajar tentang ruqyah syar'iyyah. Dan tema tentang ruqyah syar'iyyah ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjaga diri kita dari keburukan makhluk Allah, salah satunya tentu bangsa jin, dan juga bangsa manusia, orang-orang di sekitar kita yang seringkali juga melemparkan keburukan-keburukan kepada kita. Salah satunya adalah bentuk hasad. Dan itulah tema hasad menjadi tema penting harus kita pahami, karena hasad bisa juga kita yang sebagai pelakunya. Hasad adalah membenci kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Mungkin itu malah saudara kita, kebaikan-kebaikan baik dalam bentuk harta, keluarga, dan tulang lainnya. Dan kita membencinya, orang itu mendapat kebaikan itu. Dan bisa jadi kita ingin dikorban ketika orang lain juga berhasad atau menebarkan kebencian terhadap kita, iri dengki gitu lah dalam bahasa kita. Dan hasad ternyata sangat berbahaya, karena ada yang disebut dengan ainul hasad. Ketika ainul hasad itu terlempar kepada kita, bisa jadi eh, kita kemudian akan mengalami sebuah sakit dan lain sebagainya. Dan karena itulah salah satu upaya kita untuk memahami tentang hasad ini, tema tentang hasad, salah satunya bagaimana kita mencegahnya adalah dengan memperbanyak amal soleh tentunya. Dan amal soleh yang eh, rutin kita lakukan di setiap pagi adalah dengan sedekah pagi. Dan ini saya ajak diri saya sendiri tentunya, dan juga semua jamaah yang dimuliakan Allah, baik kita untuk memperbanyak amal soleh dengan bersedekah sepagi mungkin, karena sedekah yang dilakukan secara istiqamah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah Ustaz Sa'ad Mudhafari sudah hadir bersama kita. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kajian tentang hasad, dan insya Allah kita akan juga isi di pagi ini dengan terapi ruqyah ya. Jadi nanti di sesi terakhir setelah kita mendapatkan satu nasihat ya tentang bagaimana hasad itu, insya Allah akan kita lanjutkan di sesi terakhir dengan kita akan meruqyah diri kita sendiri, karena khawatir kita jadi korban dari ainul hasad, dan kita juga khawatir kita menjadi pelakunya sekaligus gitu ya, karena inilah bagian dari tazkiyatun nafs juga, membersihkan diri dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Assalamualaikum. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Suaranya masih putus-putus ya. Sinyal kayak ini nih. Masih nggak? Aman nggak? Udah aman aman. Alhamdulillah. Masya. Baik, Ustaz, kita akan sama-sama ya kembali membahas ini, sudah beberapa kali dibahas juga, tentu butuh pendalaman dan berbagai macam kasus yang kita temukan di kehidupan hari-hari kita. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran dan inspirasi bagi kita bagaimana cara menghadapi tentang orang-orang yang berhasad terhadap diri kita. Tafadhol mashkur Ustaz. Terlempar ya. Sinyalnya buruk banget, Ini. keluar masuk beliau. Baik, sebelum sambil mendengarkan nanti kajian, sebelum menunggu Ustaz Sahal kembali di Zoom ini, tentu saya ingin sampaikan juga beberapa kegiatan dari Majelis Quran Indonesia yang insya Allah untuk khitanan massal, sebagaimana sudah di-share oleh Indra Darmi ya di grup. Insya Allah tanggal 6 Juli kita akan kembali mengadakan sebuah kegiatan amal yang mudah-mudahan ini jadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri kita, kemudian membersihkan hati kita, dan juga menjaga diri kita, karena salah satu fungsi sedekah, faedahnya adalah sebagai penolak bala gitu ya. Dan inilah yang menjadi kegiatan rutin kita, insya Allah di setiap bulan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan khitan ini. Dan silakan yang ingin berbagi dengan sesama, dengan mengirimkan sedekahnya melalui turis atau melalui rekening NKRI. Baik, saya Yang di laptop, muncul nggak yang di laptop? Nah, ini ada mantul set suaranya set. Oke, salah satu device-nya dimatikan. Udah matiin. Yang di laptop muncul nggak? Iya, di suara oke, jelas suaranya. Aman? Aman. Wah, nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya. Dan di akhir sesi siapkan jamaah yang bukan Allah untuk kita mengikuti terapi ruqyah bersama Ustaz Sahal. Kalau yang biasa muntah silakan siapkan juga plastiknya, kemudian air putihnya untuk diminum, dengan kita doakan melalui air ini untuk keberkahan diri kita, kesehatan kita gitu ya, dan penjagaan kita dari berbagai macam mara bahaya. Baik, saya tafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aneh aman nggak, Ustaz? Masya Allah, aman, jelas. Aman ya. Ya, innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majelis Keluarga Indonesia yang tentunya masih istiqomah dalam duduk di majelis ilmu yang mulia. Berbahagialah kita ketika kita sering hadir di dalam majelis ilmu. Salah satu keuntungannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Bahkan orang-orang yang pada saat hadir dalam majelis ilmu, ini malaikat mengepakkan sayapnya kemudian mendoakan kita semua. Insya Allah tentunya kita semua keluar dalam keadaan dosa diampuni dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri bersama dan kita awali dengan ucapan yang pantas terucap, yakni ucapan alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga masih memberikan nikmat iman di dalam diri kita bersama saat ini. Ketahuilah nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Salah satu kebiasaan orang yang beriman kepada Allah selain berbuat baik untuk ibadah. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka ini adalah orang yang takut amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman tentunya sangat hati-hati sekali ketika melakukan ibadah, harus lihat aturan mainnya. Ya, aturan-aturan main yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, adakah dalilnya? Seperti kemarin kita tahu bagaimana pada saat Zulhijjah, ya, masih di bulan Zulhijjah, kemudian ada yang menjalankan puasa tarwiyah, ada yang menjalankan puasa Arafah. Kemudian ada di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia bertanya sama saya, Ustaz, kok pada saat saya men-share berita tentang bagaimana puasa tarwiyah, saya dianggap dusta dan saya dianggap bisa masuk neraka jahanam. Maksudnya apa, Ustaz? Saya sedikit jelaskan bahwasanya ternyata memang puasa tarwiyah ini masuk dalam hadis yang maudhu, hadis palsu. Ya, jadi pada saat kita menjalankan puasa itu ternyata dari hadis yang palsu. Rasulullah nggak pernah sampaikan itu di dalam dalil-dalil yang sahih. Nah, ini tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah sangat hati-hati untuk menjalankan ibadah. Karena kita memang harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Baik, salat dan tasbih. Boleh kameranya agak di ini, posisi itunya agak naik. Enggak, soalnya anu udah siapin kamera laptop, sinyalnya ini. Ininya apa posisi tadi jidatnya sedikit ke bawah gitu. Iya. Nih jenis sabotase nih kalau kajian apa nih. Subhanallah. Baik, bagus. Biar frame-nya lebih enak ininya. Nggak kepotong kepalanya. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang juga diagungkan oleh Maha Agung. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita, contoh terbaik kita, qudwatun hasanah kita. Banyak orang mengatakan itu. Namun ketika Rasulullah SAW perintahkan segala sesuatunya dengan menjalankan dengan sebuah sunnah-sunnah yang disampaikan, masih banyak di antara kita yang enggan menjalankan. Makanya ini menjadi bukti, mana bukti kita kalau memang kita mengatakan Rasulullah ini sebagai qudwatun hasanah kita. Ya. Oleh karena insya Allah di pagi yang mulia ini dengan kajian rutin kita di Majelis Keluarga Indonesia menjadikan kita sebagai seorang hamba umat Rasulullah SAW yang terus istiqomah berada di dalam sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kita nggak bosan-bosan menjadikan Rasulullah sebagai sosok idola yang terbaik di dalam kehidupan kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan hasad, di mana hasad ini adalah sebuah penyakit. Ya, hasad ini termasuk dari mardul qulub, ya, penyakit hati,
Ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, hasad ini bagian dari syaitan yang ada di dalam diri kita. Ya, makanya kalau kita bicara tentang hasad, dari mana asal muasal hasad, dari mana asal itu hasad itu bermula. Ternyata perlu kita ketahui bersama, hasad itu bermula ketika awal mula penciptaan Nabi Adam alaihi salam di muka bumi ini. Ya, kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah sampaikan. Nanti boleh jamaah Majelis Keluarga Indonesia membuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Ya, silakan sambil siap-siap Quran 30 sampai 34. Izin sebentar saya mau merapikan dulu nih. Sambil siapin Qurannya. Ini yang udah disiapin untuk Tadi surat berapa, penyampaian Ayat berapa? ayat 30 sampai 34 Surat? surah Al-Baqarah. Ada saat Sudah Ustaz. udah ya. Oke. Ini lagi aduh subhanallah. Oke. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34, kita tahu bagaimana ini sebenarnya berkaitan tentang asal muasal hasad itu bermula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, pada saat Allah perintahkan sudah akan menjadikan Nabi Adam alaihi salam yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, ini sebenarnya asal muasal dari hasad itu muncul dari seorang yang bernama iblis laknatullah alaih. Ya. Kita lihat di ayat ini sebenarnya banyak orang yang menganggap iblis ini adalah karena takabur, karena sombong, dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu benar. Tapi kalau kita telusuri bagaimana dari dalil-dalil yang sahih, ternyata nanti kita tahu bagaimana iblis laknatullah alaih enggan bersujud itu karena sebuah hasad yang ada di dalam dirinya. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di muka bumi ini apa buktinya? Kita pernah tahu bagaimana bukti kita ini khalifah. Salah satunya adalah Allah tundukkan semua ciptaannya untuk kita sebagai manusia. Semuanya. Pada saat kita menginjak bumi, bumi nggak nginjak balik kita. Pada saat kita mukul tembok, tembok nggak mukul balik. Kita naik ke langit, langit nggak nolak kita. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan semua yang di muka bumi ini, Allah tundukkan untuk kita sebagai manusia. Ini salah satu bukti kita ini khalifah di muka bumi ini. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam dalil ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada makhluk-makhluk yang sebelumnya diciptakan Allah. Kita tahu ada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini makhluk yang paling sempurna diciptakan dari bahan yang paling sempurna, yakni cahaya. Makanya malaikat ini adalah makhluk yang Allah sebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini makhluk Allah yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Allah ini selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini keistimewaan dari makhluk Allah yang bernama malaikat Allah.
dari cahaya. Kemudian kita tahu ada juga dari bangsa jin yang mana lebih dulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti boleh juga buka di surah Al-Kahfi ayat 50 bagaimana iblis itu adalah berasal dari jin. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Kahfi ya ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sebuah gambaran dalil yang sama kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 34-nya. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Iblis. Kenapa iblis? Kana minal jin. Kana minal jinni. Nah, ini sebuah dalil kalau dikatakan iblis ini adalah malaikat itu dusta. Karena Allah sebutkan iblis ini adalah kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Perhatikan kalimat fafasaqo an amri rabbih. Kenapa? Ternyata di ayat ini, di surah Al-Kahfi ayat 50 menggambarkan bagaimana ternyata iblis, ya, biangnya jin. Kemudian kita tahu ada iblis, ada abul jin, yakni al-jan. Nah, ini pernah kita bahas juga tentang pembahasan tentang bagaimana bangsa jin itu sendiri. Nah, karena minal jinni di surah Al-Kahfi ayat 50, Allah memberikan sebuah penegasan bagaimana iblis ini bagian dari jin atau dari bangsa jin. Fafasaqo. Fafasaqo ini adalah lawan kata dari taat. Fafasaqo ini adalah fasik. Kita pernah bahas bagaimana lawan kata dari iman adalah kafir, lawan kata Islam adalah jahiliyah, lawan kata sunnah adalah bid'ah, lawan kata tauhid adalah syirik, dan lawan kata taat ini fafasaqo, yakni fasik, an amri rabbih. Ternyata dari ayat inilah kita ketahui bahwasanya jin, yakni iblis sebelumnya ini adalah salah satu makhluk yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafasaqo. Tapi dia fasik, dia menyimpang, dia berbelok dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, yakni untuk memberikan sebuah kehormatan atas makhluk yang baru pertama diciptakan. Yakni siapa? Adam alaihi salam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari ayat inilah kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika awal mula merintahkan makhluk-makhluk yang sebelumnya diciptakan Allah, yakni malaikat, yakni bangsa jin, untuk sujud kepada Nabi Adam, akhirnya illa iblis, kecuali iblis yang enggan sujud kepada Allah. Kenapa iblis enggan sujud kepada Allah? Aba, enggan, enggak mau. Wastakbar, karena dia takabur. Kenapa takabur? Khalaqtahu min tin, khalaqtahu minan nar, khalaqtahu minan nar wa khalaqtahu min tin. Karena iblis merasa aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam ini dari tanah. Tanah itu rendah, hina. Tapi iblis lupa segala sesuatu yang diciptakan dari hal yang rendah belum tentu dia rendah dalam pandangan kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan dari tanah, seperti kita pernah bahas tentang bagaimana jin diciptakan dari api yang punya sifat merambat. Siapapun yang berdekatan dengan jin, atau seperti kita tahu api berdekatan dengan kertas terbakar, api berdekatan dengan benda-benda dia akan terbakar. Begitulah orang yang ketika dihinggapi jin dia akan merambat sifatnya. Beda dengan tanah. Tanah ketika ditanam itu tumbuhan dia akan tumbuh, ya, pepohonan dia akan tumbuh. Nah, ini menjadikan sebuah gambaran bagaimana awal mula jin atau iblis laknatullah enggan sujud kepada Nabi Adam bukan hanya karena dari takabur yang ada di dalam dirinya. Ternyata kalimat di surah Al-Kahfi adalah jawaban fafasaqo an amri rabbih. Sebuah gambaran bagaimana iblis enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan hanya karena sombong takabur, tapi karena ada hasad di dalam hatinya. Kenapa hasad? Jawabannya kembali di surah Al-Baqarah ayat 30.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hasad karena kenapa pada saat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang lebih dulu, lebih belakangan diciptakan Allah. Makhluk yang belakangan daripada kami bangsa jin dan malaikat. Tapi justru Allah jadikan makhluk yang belakangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala justru malah diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, inilah awal mula hasad itu ada. Berarti kita bisa tahu bagaimana hasad itu muncul dari syaitan yang ada di dalam diri kita. Makanya orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan hasad, ya, di dalam hatinya penuh dengan hasad, maka tanpa disadari ada syaitan-syaitan yang senantiasa menguasai dirinya. Nah, ini sebuah jawaban bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan awal mula hasad itu bermunculan di permukaan karena memang iblis itu enggak terima, enggak senang ketika seorang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yakni Adam alaihissalam, dijadikan khalifah di muka bumi ini. Pernah ada sebuah cerita, ini datangnya dari seorang Hajjaj. Ya, kita tahu Hajjaj ini adalah salah satu penguasa yang zalim, yang banyak membunuh rakyatnya di saat itu. Hajjaj ini pernah memanggil dua orang. Pertama orang yang kikir, ya, orang kikir, orang pelit. Yang kedua orang hasad. Hajjaj ini manggil dua orang, kemudian Hajjaj manggil dan meminta kedua orang ini, antara orang hasad atau orang yang kikir ini, meminta sebuah permintaan di depannya. Karena kalau misalkan dia minta satu permintaan, pertama kali yang menjawab, maka orang yang kedua akan dapat 2 kali lipatnya. Misalkan ketika ditanya sama Hajjaj, siapa di antara kalian yang meminta atau punya sebuah permintaan, sampaikan kepada kami. Nanti kami akan memberikan 2 kali lipat orang yang meminta keduanya. Ya, contoh misalkan, kalau misalkan seorang Hajjaj sudah memberikan sebuah kesempatan kepada hasad dan seorang kikir, siapa yang lebih dulu? Misalkan seorang kikir, saya minta duit 1000 dinar, misal. Maka seorang hasad ini akan mendapatkan 2000 dinar. Itu maksudnya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata seorang hasad, dia angkat tangan sambil mengatakan, kalau begitu permintaannya, maka saya ingin engkau mencongkel mataku yang satu, sebelah kanan. Hajat kaget, loh, kenapa minta yang sulit? Kenapa minta yang menyakitkan dirimu? Karena kalau misalkan engkau mencongkel mataku satu, pasti engkau akan mencongkel kedua mata orang ini. Subhanallah. Kata para ulama, ini sebuah gambaran hasad. Dia ingin mencabut kenikmatan yang dimiliki orang yang ada di sampingnya, orang yang ada di hadapannya. Orang yang memiliki hasad di dalam hatinya, dia ingin orang-orang di sekitarnya itu tidak bahagia. Dia berusaha bagaimana di hatinya terus memendam sebuah keinginan agar orang yang di hadapannya itu hancur dalam kehidupannya. Sampai sebuah gambaran bagaimana hasad ini pengen matanya dicongkel satu, karena yang kedua, seorang kikir ini akan dicabut kedua matanya. Harusnya normalnya minta uang, nggak apa-apa kan, kamu dapat 1000 dinar walaupun dia dapat 2000 dinar. Ternyata bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan, kalau engkau cabut mata saya satu, maka tentu engkau akan mencabut 2 mata satu orang ini. Subhanallah, inilah disebutkan di dalam sebuah dalil yang sahih dalam hadis riwayat Abu Daud, bagaimana Rasulullah SAW juga sampaikan bagaimana hasad, fa innal hasada yakulul hasanat.
Maka sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita di dalam kehidupan ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kita di dalam kehidupan ini punya banyak amal-amal soleh, maka dari hasad inilah amal-amal soleh kita akan terbakar. Dari hasad inilah kebaikan-kebaikan yang banyak kita kumpulkan. Ngaji di Majelis Keluarga Indonesia, ini sebuah kebaikan, sebuah amal soleh. Tapi karena hasad yang ada di dalam diri kita, ini akan membuat kebaikan kita ini hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita sama-sama menjaga diri kita dari kejahatan hasad. Ini yang menjadi sebuah alasan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Falaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surah Al-Falaq inilah Allah sebutkan hasad ini adalah bagian dari kejahatan yang ada di luar diri kita. Tapi menariknya di surah Al-Falaq, walaupun 4 kejahatan yang Allah sebutkan, tapi Allah cukup mengajak kita berlindung satu kali dengan kalimat kul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Tapi karena ada sebuah permintaan dari Ustadz kita nih, Ustadz Khalis, Ketua Umum MKI, beliau minta banyakin terapinya, Ustadz. Afwan Makanya Ustadz, saya, Afwan motong. Framingnya goyang-goyang. Antum punya 2 akun ya di sini. Pakai yang satu lagi coba deh. ya. Soalnya sambil megang pakai tangan ini. Nah, biar nggak pegel tuh. Iya, nih posisinya udah siapin pakai laptop, ya kan? Cuman laptopnya nggak ngangkat sinyalnya. Coba lagi laptopnya. Ini kayaknya bagus nih, yang laptop. Udah masuk belum? Belum. Masuk sekarang. Mas Nandar boleh take. Dapat nggak? Oke, dapat. Sekarang posisi layarnya agak sedikit ngangkat biar frame kepalanya nggak kepotong. Nah, lanjut Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Aman ya? Aman. Ini harus mati. Ada feedback, Ustaz. Jadi suaranya ini. Oke, dan matiin tuh. Siap, Ustaz. Aman ya? Aman. Bismillah. Subhanahu wa ta'ala. Siap, alhamdulillah. Sekarang masuk ke sesi, sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin ke terapi, Ustaz, mungkin ada dibuka ruang tanya jawab sebentar ya. Mungkin ada 2 pertanyaan gitu. Videonya masih tertutup tuh. Sebelum masuk terapi, mungkin dibuka ruang tanya jawab dulu, Ustaz ya. Boleh. Sambil siapkan mungkin jamaah yang sedang persiapkan diri untuk terapi, silakan mungkin persiapkan dirinya. Plastik dan air putih ya di sebelah ya. Iya. Silakan dibuka tanya jawab dulu 2 penanya ya yang berkaitan dengan soal hasad ini. Karena ini sesungguhnya kejadian yang kita hadapi sehari-hari ya. Apakah kita pelaku atau justru mungkin jadi korban dari hasad itu. Untuk jadi pelaku mudah-mudahan kita dihindarkan, dan tadi sebagaimana disebutkan karena hasad ini akan memakan
kebaikan kita yang sudah kita lakukan capek-capek gitu, kita udah berbuat amal soleh, justru dengan hasad ini akan menghapusnya, sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan kama ta'kul naru al-hatab, al-hatab ya, sebagaimana api memakan kayu bakar, ya, akan hangus gitu ya. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya tentang soal hasad ini dalam bahasa kimia iri dengki ya. Dan Kalau ada nggak istilah. ada kalau nggak ada pertanyaan Ustadz, aneh sedikit tambahkan. Hmm. Makanya di dalam bahasa Arab ada, kalau kita punya sebuah kotoran, ya, kita punya sebuah kotoran, atau kita punya dosa, atau kita punya aib, atau kita punya aurat, maka di dalam bahasa Arab itu artinya labisa. Jadi labisa ini bahasa Arabnya kotoran yang ditutup, aurat yang ditutup. Labisa yalbas libasan. Libasan ini kan pakaian. Libas taqwa dzalikal khair. Nah, ini adalah, atau labisa ini sebuah kotoran, aurat atau aib yang ditutup dengan kebaikan. Ini labisa. Tapi kalau kita temukan ada kebaikan di mana tadi disebutkan di surah Al-Kahfi fafasaqa an amri rabbi, ya, di mana ternyata jin ini adalah makhluk yang tadinya taat tapi yang enggak sujud kepada Nabi Adam. Artinya ini ada sebuah kebaikan yang ditutup dengan kotoran dan penuh kebencian atau dengan penuh hasad. Bahasa Arabnya balasa, kan labisa dengan huruf yang sama, labis, terus dipindahin la-nya ke tengah jadi balasa yang akhirnya jadi iblis. Ya, subhanallah, luar biasa kayak bahasa Arab. Kalau kita bahas lebih dalam ini, kalau labisa ini adalah kotoran, di mana kita diajak tahu satu kotoran yang ditutup dengan sebuah. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya Baik, Pak Darurat terlempar juga ya jaringannya. Baik, sambil menunggu silakan Bunda Aisyah, sambil nanti saya sampaikan ke Ustadz Sahal ya. Mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan langsung sambil menunggu. Silakan Bunda Aisyah. Ya, Ustaz. Silakan Bunda Aisyah. Ini dari mana nih Bunda Aisyah? Bunda Aisyah dari Depok sini RTM. Oh, Masya Allah. adanya Silakan Bunda Aisyah. Izin. Tad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gini, Tad. Anak-anak yang perempuan nih beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu kali ya, itu di bawah, di kamarnya, di bawah di kasur, di bawah kasurnya itu ada banyak belatung. Nah, padahal bersih, karena setiap mau punya anak kecil gitu ya, setiap mau tidur tuh pasti kasurnya diberesin, dibersihin, dan kasur itu selalu diangkat gitu kalau udah bangun. Tapi begitu bangun itu ada banyak belatung gitu, dan belatung itu warnanya agak kecoklatan gitu. Dibersihin setiap ini dibersihin, tapi besok ada lagi, dibersihin besok ada lagi. Nah, dilihat, saya bilang mungkin sampah kali gitu kan. Nggak ada, mah di depan juga bersih, di dapur semua bersih, sampah gitu kan. Nah, ini apa namanya, apa ini termasuk hasad atau gimana? Anaknya di rumah emaknya apa di Nggak rumah ada. sendiri? Anaknya di rumah Cibubur sono, Tad. Kayak rumah emaknya. Kalau Kagak di rumah emaknya efek dari emaknya ini. takutnya begitu. Iya, jadi ada yang masih hasad sama emaknya. Nah, emak ini masih diintai banyak orang lah karena hasad. Sehingga hasad ini berefek dari ke sihir. Sihir ini bisa berefek kepada keluarganya.
Mungkin ya, mungkin kelihatannya nih orang yang hasad tahu emaknya lagi sayang-sayangnya sama nih cucu gitu. Jadi kayak dibikin, karena kalau ada belatung tiba-tiba terus banyak lain-lain ya salah satunya itu sihir. Oh gitu. Dan itu usahanya itu kan dia punya usaha steam steam motor gitu ya, Tat, sama usaha pakaian online gitu ya. Itu steam itu langsung biasanya ya setiap hari itu bangsa 10-20 motor aja sih pas sedikitnya masuk gitu ya. Ini nggak ada sama Hmm. sekali itu berhari-hari, bahkan satu aja Iya, nggak ada gitu yang masuk. karena Dan dari pakaian pun begitu, nggak ada yang pesan order sama sekali gitu. itu Bu Aisyah. Yalah, Bu Aisyah. Panggil aku Aisyah ya. Karena itu Gimana? Bu, Jadi kalau solusinya harus diruqyah tadi ya, ya tempatnya. rukyah tempat, rukyah bisa bisa gini, bisa ada kompetitor anaknya Bu Aisyah nih, ya mantan yang punya usaha cuci steam misalkan. Itu ada kompetitor yang nggak suka bisa juga karena itu, sehingga efeknya kepada usaha yang sedang berjalan. Nah, itu ngaruh. Makanya bisa coba di rukyah tempatnya, rukyah orangnya, nanti bisa berefek tuh insya Allah. Bismillah. Itu pakai air yang udah dirukyah gitu disemprotin gitu Ya, bisa. ya. Pakai kalau di sistem pakai cuci sistem aja tuh lebih sadis. Disemprot gitu ya. Ya, ini mental itu. Ya mudah-mudahan. Alhamdulillah Niatin aja, jazakallah. niatin. Kalau kan mau nyiramin lokasi pakai air itu, bilang ya Heeh. Allah, memang ada sihir di tempat ini. Saya mohon kepadamu menghilangkan semua jejak-jejak sihir ini dengan izinmu ya Allah. Nah, itu yang melakukan bisa anaknya sendiri atau saya ibunya? Bisa, emaknya juga bisa, Oh bisa. Siap. bisa. Tapi niatin Insyaallah. ya, nyebutin Ya, misal siap ada insyaallah. janggalan orang, sebut namanya ya Allah, dia masih hasad sama saya. Jika ini efeknya, saya mewakili semua anak-anak saya, putusin deh, hilangin semua jejaknya dengan izinmu. Bisa itu insya Allah. Baca ayat Satu kursi. lagi Afwan, satu lagi Tat. Kalau anak lupa sama ibunya, nah itu gimana? Ada nggak ikut campur itu jin? Lupa aja gitu sama sekali. Bahkan hari raya aja tuh nggak, yang telepon mamanya aja enggak, jangankan untuk datang gitu ya. Telepon aja enggak gitu. Cuma hanya sekedar ngucapin eh, Selamat Idul Fitri seperti ya seperti yang lainnya copy paste gitu. Nah, Hmm. itu ada nggak kira-kira tuh hal-hal seperti itu? Ya, seperti kita tahu bagaimana sifat sihir itu adalah pecah. Yang kita juga sifat sihir itu menghancurkan, ya merusak. Maka nggak heran ketika itu langsung ini terjadi di dalam kehidupan kita, boleh jadi memang ada sesuatu yang menutupi. Ya, saya pernah cerita bagaimana ada seorang artis yang dulu sempat keluar rumah 9 tahunan lebih, dia lupa anaknya, dia lupa suaminya, dia lupa rumahnya, dia nggak mau pulang, sama sekali nggak pulang. Tapi ketika dia pulang di tahun 7, nyampe rumah cuma ngambil baju, berangkat lagi. Nah, itu kan sihir ternyata. Tapi dahsyat Begitu. nih ya anak-anak sekarang, anak-anak yang disasar soalnya. Betul, betul. Karena emaknya disasar agak ngepek kayaknya nih. Masih terus bacaan. Nah, dia nyari yang lalai. Mengingat Allah. Ya. Subhanallah. Makasih Jadi banyak Tat. diajak ngaji Jazakallah. Bunda Aisyah, Ya, sama-sama. anaknya diajak ngaji di MKI ya, Insya Allah, insya Allah, insya Allah. biar nanti tambah rajin baca doanya ya. Ini Yang laki, belum ada yang laki, bubur ini. Belum yang laki belum agak ada susah Tat. ganti nama gini. Karena yang laki ini kan jauh tinggalnya, jadi agak-agak ya agak susah untuk komunikasi aja enggak gitu. Ini dari hari raya aja, hari raya Idul Fitri aja enggak ada komunikasi. Mama sih ini nunggu aja gitu ya, sudah biar aja dulu gitu kan. Doain Urut aja, dada doain aja, Bu. urut dada Doain, dulu doain. gitu ya, berdoa, urut dada udah gitu aja. Iya. Ada pertanyaan lagi Ustaz di chat, saya bacakan saja ya. Jazakallah Tat.
Baik. Jazakallahu khair. Ada yang ingin bertanya lebih dulu? Bu Hesti, silakan. Saya buka Bu Hesti yang lebih dulu tadi. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, yang ada beberapa hal yang saya tanyakan, tapi tetap dalam satu poin bahwa hasad gitu. Saya cuma pengen nanya gini, di tempat tidur saya itu kok tiba-tiba banyak kutu busuk gitu kan? Padahal itu tempatnya bersih. Apa ya? Nggak tahu tiba-tiba aja banyak gitu. Saya juga kaget gitu. Terus di pintu rumah saya, rumah saya kan ada 2 pintu tuh, belakang dan di depan. Itu sering banyak kotoran tikus gitu, Ustadz. Hampir setiap hari saya bersihin kotoran tikus gitu. Yang ketiga, beberapa pekan yang lalu itu di atas rumah ipar saya itu ada ledakan. Itu kejadiannya malam Senin, entah pokoknya ba'da Isya lah, menjelang ba'da Isya sampai jam 10-an lah kurang lebih rentang waktunya gitu, Ustaz. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, bagaimana menangani sihir yang menghalangi rezeki, Ustaz? Apakah sama dengan kasus ibu sebelumnya gitu, Ibu Aisyah, atau gimana, Ustaz? Itu yang ingin saya tanyakan. Oh iya, satu hal lagi. Kalau jika seorang suami lupa kepada istri dan anak-anak, bukan lupa sih, sampai sangat jarang meluangkan waktu bersama istri dan anak-anaknya, itu solusinya gimana, Ustadz? Gitu. Iya, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi gini, sebuah gambaran buat kita bersama. Kalau kita lihat tiba-tiba ada binatang-binatang aneh di rumah kita, tanpa dari sumber yang jelas, ya misalkan kalau kita lihat ada kutu busuk ya, kutu busuk, kita lihat ada kutu busuk yang ini sumbernya dari kasurnya bersih, tanpa ada sumber yang jelas deh. Dari misalkan kalau misalkan ada kotoran dan lain-lain bisa jadi itu muncul. Tapi kalau itu nggak ada, nah itu patut kita curigai bahwasanya memang ada sesuatu yang nggak beres di rumah kita. Ya, apalagi kita tahu banyak tai tikus di rumah, ya. Kita tahu tikus itu salah satu binatang yang masuk dalam kategori binatang yang harus kita bunuh, ya, tikus, terus burung gagak, ya, ular. Nah, ini bisa jadi ada sesuatu yang nggak beres nih di rumah kita. Makanya tadi berkaitan dengan sebuah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk sihir yang berefek kepada rizki. Kita tahu bicara tentang sihir itu ada namanya sihir tafrik. Sihir tafrik ini sihir perceraian. Sihir perceraian ternyata bukan tujuannya untuk bercerainya suami istri aja, tapi bercerainya hubungan sosial yang tadinya kita berbaur, kita tadinya sering kongko, kumpul-kumpul sama orang-orang sekitar, kita banyak berteman dengan orang, terus kita banyak menutup diri akhirnya sekarang, banyak menjauh dari keramaian, tiba-tiba kita nggak mau banyak kenal orang. Nah, itu juga bisa tuh cerai dalam urusan hidup kita, hidup sosial. Terus pertemanan, selain pertemanan kita akan dibikin bercerai dengan urusan-urusan keuangan kita, perbisnisan, yang urusan yang tadinya udah di depan mata tiba-tiba gagal, yang harusnya kita ada diterima satu urusan ini kebuka semua jalurnya, tapi ketutup. Nah, ini bisa atau patut kita curigai. Terus tiba-tiba suami kok cuek ya, kok suami tiba-tiba nggak ingat sama kita ya, anak dan istri. Nah, ini juga patut dicurigai. Barangkali memang ada sesuatu yang sengaja ditujukan di rumah ibu, sehingga berefek untuk keluarga. Tiba-tiba yang tadinya ibunya nggak pernah marah-marah sama anaknya, tahu-tahu marah-marah gitu, ngomel-ngomel mulu, nyap-nyap kalau kata orang Betawi. Yang tadinya biasa aja hubungan suami istrinya, baik-baik aja, langgeng, tahu-tahu ribut mulu. Nah, ini patut kita curigai hal-hal begini. Makanya salah satu caranya untuk mengantisipasi, maka lakukan ruqyah mandiri. Nanti bagian mana yang bagian di tubuh kita yang nggak nyaman, setelah itu kita siapkan air putih, semprotkan di rumah kita, di bagian mana yang panas di rumah kita.
nanti biasanya ada sesuatu tuh. Ada yang tiba-tiba ketemu ada binatang yang mati, atau tiba-tiba ada banyak cicak yang berjatuhan pada mati. Nah, ini pengaruh. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, kita mulai siap-siap ya untuk masuk ke terapi ruqyah. Ada beberapa pertanyaan tadi, mungkin Bu Denden yang menyatakan tentang sakit mah atau GERD selama 35 tahun, apakah bisa disebutkan dengan insya Allah Ustaz ya. Mana ikuti terapi ruqyahnya, mudah-mudahan dan niatkan untuk menyembuhkan dari penyakit tadi apa GERD ya, atau mah yang lain, atau penyakit yang lainnya, insya Allah. Untuk Allah yang Itu dari jalur keturunan tuh kalau bermenahun. Terus tentang doa dari Pak Baharun, doa untuk kita terhindar dari hasad ini, kalau untuk doa supaya kita tidak melakukan hasad, silakan dibuka di surat Al-Hasyr ya, ayat 59, itu salah satu doa yang memang diajarkan untuk terhindar dari rasa dengki. Atau juga kalau untuk terhindar dari orang yang hasad, itu di surat itu Al-Mu'awwidhatain yang biasa dibaca oleh kita, itu juga salah satunya. Surat Al-Falaq termasuk yang doa untuk terhindar dari sifat hasad, dari korban ya, menjadi korban dari orang yang hasad. Baik, Ustaz, siap untuk saya terlempar ya. Tanya tadi surah Al-Hasyr ayat berapa? Al-Hasyr 59, Bu. Ayat 29. Al-Hasyr surat 29 ayatnya, coba saya cari. Ayat terakhir. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala iman. Ini ayat berapa ya? Ayat silakan untuk memulai terapi. Oke. Siapin plastiknya semua. Kita mulai. Siapin plastiknya. Sekarang sama-sama kita baca ikrar kalimat putus dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di saat ini, dalam detik ini, hamba memutuskan seluruh ikatan-ikatan perjanjian yang pernah ada dari jalur keturunan-keturunan sebelum hamba kepada bangsa jin yang saat ini menjadi khodam. Hamba mewakili seluruh perjanjian dari jalur keturunan hamba, memutuskan seluruhnya atas izin ya Allah. Dan jika ada perjanjian yang diikatkan karena sebuah perintah sihir untuk hamba dan keluarga hamba, maka demi Allah putuskan dan batalkan seluruhnya ya Allah. Atas izin. Oke, siapin plastiknya. Nanti siap aja yang mau muntah, yang mau nangis, yang mau ngamuk, silakan. Oke, saya mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Yang mulai berasa nggak nyaman di perutnya, yang mulai berasa nggak nyaman di punggungnya, di pundaknya, di bagian dadanya, sambil tepuk-tepuk ringan atau sambil diusapkan di bagian-bagian yang nggak nyamannya, tarik semua, arahkan ke mulut sambil dibatukan. Bu Ninik silakan, yang nggak nyaman di bagian mana, tarik Bu, niatin. Ya, tarik semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ambil, siapkan plastiknya. Ambil tepuk-tepuk bagian-bagian yang nggak nyamannya, coba. Wahai jin, wahai hamba Allah, siapapun kalian, dari manapun kalian yang saat ini bersemayam ada di dalam tubuh manusia, perintah sihir, karena sebuah perjanjian yang kalian pernah ikatkan dari jalur-jalur keturunan-keturunan sebelumnya, maka demi Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah ya ma'syaral jin. Takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wahai hamba-hamba Allah, wahai kalian makhluk-makhluk Allah yang saat ini bersemayam dalam tubuh manusia, yang kalian mengikat ada di dalam kepala manusia, yang kalian ada di bagian punggung-punggung manusia, yang kalian ada di bagian dadanya, di dalam perasaannya, yang ada di ulu hatinya, yang ada di lambungnya, yang kalian saat ini bersemayam di dalam penyakit manusia, mulai dari penyakit GERD yang cukup berkepanjangan, mulai dari sakit kepala yang cukup lama, atau penyakit-penyakit yang lainnya, ada di dalam kelenjarnya, ada di dalam kankernya, ada di dalam saraf kejepitnya. Dimanapun kalian, keluarlah kalian, wahai jin, wahai hamba Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u idahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم fiha khalidun. Tepuk-tepuk lagi ringan sambil dibatukan. Sambil batukin terus. Batukin yang kuat. Terus. Yang terikat karena ain dan hasad, putus seluruhnya dengan izin Allah. Terusin. Terus. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Keluar seluruhnya kalian hamba-hamba Allah, wahai kalian makhluk-makhluk Allah yang kalian mengikatkan sebuah perjanjian sihir, maka saya batalkan seluruh sihir kalian. Allahumma abtal sihir madfun. Ya Allah, batalkan seluruh sihir yang terikat karena sihir madfun. Sihir yang benda sihirnya dipendam, ya Allah. Allahumma abtal sihir manfuh. Ya Allah, batalkan sihir yang ditiupkan. Allahumma abtal sihir mashmum. Ya Allah, batalkan seluruh sihir yang dihirupkan melalui parfum. Allahumma abtal sihir mu'allaq. Ya Allah, batalkan sihir-sihir yang digantungkan. Allahumma abtal sihir mashrub. Ya Allah, batalkan seluruh sihir yang diminumkan. Allahumma abtal sihir ma'kul. Ya Allah, batalkan semua sihir yang dimakan. Allahumma sihir bi'ar. Ya Allah, batalkan semua sihir yang bisa melalui media-media sumur. Allahumma abtal sihir nahar. Ya Allah, batalkan semua sihir yang medianya melalui air sungai. Allahumma abtal sihir bahar. Ya Allah, batalkan seluruh ikatan sihir yang medianya melalui air laut. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'un alim. Alif lam mim. Allahu la ilaha Qadarullah, mas jaringannya ya terlempar selesai. Masih kita tunggu. Kita tunggu, silakan dan maaf sambil tetap membacakan ayat Allah. Tadi sudah membaca ayat kursi, membaca Allah, Al-Ikhlas, kemudian juga surat An-Nas, Al-Falaq, semuanya menjadi doa-doa penangkal untuk dari sihir maupun dari sifat-sifat hasad orang lain ya yang terhadap kita. Sedangkan ketika kita berdoa kepada Allah, supaya kita juga dibebaskan dari perilaku hasad kepada orang lain. Tentunya saya sudah sudah share ya di chat doa yang disumber dari Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-Hasyr ayat 10. Silakan untuk dibaca. Dan juga ada hadis Nabi yang juga salah satunya doa untuk terhindar dari sifat-sifat buruk. Ya, Allahumma jadidni min mukarral ahwa wal amal wal ajr. Baik, alhamdulillah secara sudah kembali lagi di Zoom. Oke, siapin lagi ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu ma tasha' wa tudhillu ma tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy
wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Seluruhnya kalian hamba-hamba Allah ya masyarul jin. Tepuk-tepuk lagi di bagian dadanya, di bagian ulu hatinya, di bagian perutnya, yang sakit lambungnya, yang ada getnya, usapkan, tarik semuanya. Yang ada anxiety disordernya, yang ada psikosomatisnya, yang ngalamin skizofrenia, yang mengalami seorang saat ini sedang mengalami bipolar disorder, usapkan semuanya. Itu semua dari jalur-jalur jin-jin keturunan itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum dalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Innallaha kana azizan hakima. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Innallaha sayubtilu 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 wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata. Sambil dibatukan ya. Batukan itu ngebantu mereka keluar. Ya bagian-bagian yang sering gak nyaman di bagian punggungnya, pinggangnya. Tepuk-tepuk batukin coba semuanya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. 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 Innallaha sayubtilu. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang ada di bagian punggung belakangnya. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar kalian seluruhnya hamba Allah yang kalian bersemayam di dalam penyakit-penyakitnya, baik penyakit ringan atau penyakit berat, keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kullu da'in dawa, dalam hadis sahih yang mulia, setiap penyakit ada obatnya. Jika penyakitnya sudah diobati berulang-ulang namun tidak kunjung sembuh, boleh jadi ada bangsa jin yang senantiasa bersemayam di dalam aliran-aliran darah manusia. Maka keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar seluruhnya kalian ya ma'syarul jin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke, apa rasanya Ustaz? Ada yang reaksi? Kayaknya sih aman-aman aja nih jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah. Baru auzubillahi minasyaitonirrajim langsung batuk terus nangis nggak jelas gitu, nggak tahu kenapa gitu, tahu kepala sakit sama perut sih Ustaz. Oke Ustaz. Bu Andre ini tadi saat ada testimoni, jadi baru baca tahun aja sudah pusing katanya. Tapi ada yang reaksi hebat nggak? Kalau ada yang ngamuk-ngamuk, aneh langsung left grup nih. Ada batuk, sedawa, berkeringat, Sat, Bu Nenden. Ya, reaksi-reaksi dalam ruqyah itu nggak harus muntah, bisa lewat keringat, bisa lewat ada hawa-hawa panas yang keluar di tubuh kita. Terus ada sendawa, ya, gelegaan kalau kata orang Jawa. Itu reaksi juga dalam ruqyah. Kemudian keluar lendir-lendir, ya. Ada yang tiba-tiba pusing, kesemutan. Itu juga reaksi. Kalau berasa bibir pecah-pecah, susah buang yang besar, berarti panas dalam itu. Bukan reaksi. Baik, insya Allah ya kita rutinkan di rumah masing-masing untuk ruqyah gitu ya. Jadi tidak hanya menunggu setiap pekan gitu ya, tapi rutinkan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk meruqyah diri kita sendiri. Doanya seperti diajarkan oleh Ustaz Sahal. Doa-doa yang kita hafal, Al-Fatihah, ayat kursi, Falaq bin Nas. Tapi yang membedakan itu tentu adalah niat kita ya, Ustaz ya. Niat kita yang harus kokoh, tauhid kita yang juga harus dikokohkan. Makanya ini bagian ruqyah ini tidak terlepas dari semua kajian-kajian yang mengiringinya ya. Ada tauhid dari Ustaz Dodi gitu ya. Karena itu juga bagian dari upaya kita untuk memantapkan tauhid kita, akidah kita. Jadi ketika membaca Al-Quran, insya Allah dengan izin Allah, Allah memberikan kesembuhan untuk kita semua. Gitu. Ya, sakit kepala, oleng dada, sesak mual gitu ya. Itu mudah-mudahan sebagai sebuah reaksi yang positif. Artinya memang ada sebuah reaksi dan ada indikasi dan itu menuntut kita untuk terus belajar ruqyah di masing-masing rumah ada ruqyah gitu ya. Jadi inilah mudah-mudahan dakwah ruqyah ini akan makin tersebar kepada semua umat Islam muslimin di Indonesia untuk bisa minimal kita ada satu orang yang rutin meruqyah diri sendiri dan juga bisa meruqyah keluarganya gitu ya. Gimana Abah Usairi tadi mengikuti ada reaksi? Ya, ngikut sebentar karena tadi ada kan setiap Sabtu, Ahad, subuh kan ada taklim di masjid. Oh, di masjid ya. Baik. Baik, Bu Makanya Nini. Bu Nini ada reaksi Bu Nini? Ustaz, biasa Ustaz. Bolak-balik. Bolak-balik ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk kita semua ya. Jadi rutin untuk meruqyah diri kita sendiri dan alhamdulillah kalau memang merasa ada indikasi yang sangat berat tentu
lebih baik berkonsultasi dengan Ustaz Sahar ya, mungkin bisa ada lebih penanganan lebih intensif untuk mengatasi. Kalau memang ada sihir itu memang yang harus yang berat ya. Kalau sihir itu harus memang dilawan dengan lebih kesabaran, lebih maksimal kesabarannya, lebih maksimal juga mujahadahnya kita untuk menata diri kita, dan juga dengan bantuan wasilah ruqyah insya Allah mudah-mudahan Allah semua angkat penyakit dan juga Allah halangi mara bahaya atau keburukan-keburukan dari para tukang sihir. Baik, Ustaz. Ah, baik. Dan ada yang tanyakan? Kayak di dada kalau kayak ada yang bilang, Ustadz ngapain ikut campur? Kenapa itu ya? Itu sihir tuh, sihir. Ini siapa yang nanya nih? Bu Nenden. Nenden. Oh iya tuh. Ini bisa Bu Neni bisa sihir wirosi atau jalur keturunan ya, sihir yang diwariskan atau keturunan tuh. Iya. Karena Silakan, kalau Bu Nenden ya, keturunan untuk jinnya bisa cinta. Jadi bisa berbagai macam kemungkinan Ustaz ya. Tadi yang tentu indikasinya harus tetap diruqyah lebih intensif Bu Nenden, karena tidak bisa. hanya gejala yang kita lihat, tapi juga nanti harus di tracking juga mungkin sejarahnya, biar bisa paham mungkin apakah karena jin keturunan, ataukah mungkin tadi jin ada yang iseng, atau juga mencintai, atau juga mungkin hal-hal lain tadi ada di sihir, wallahu alam ya. Tentu para ustadz pun Yes. tidak bisa melihat, tidak bisa memastikan, tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua ya. Yes. Baik, ada yang ingin testimoni lagi sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya juga terapinya. Mudah-mudahan kita semua Allah angkat penyakitnya, dan juga Allah berikan jalan keluar terbaik ya untuk kesehatan kita, keberkahan keluarga kita, keluarga kita tentunya semuanya. Keluarga besar jamaah dari sekolah Indonesia Allah lindungi ya. Saling mendoakan, kalau doa dari saudara kita itu doa yang tidak didengar oleh yang didoakan juga termasuk doa yang mustajab insyaallah ya. Baik, jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis, dan jangan lupa di malam ya masih ada kajian bersama guru kita Ustaz dari Al-Jamari dan Ustaz Uli tentang di hari ini insyaallah kita akan buka pertanyaan seputar parenting. Jadi apapun tentang keluarga silakan bisa di-share di grup, nanti insyaallah akan dirangkum oleh Bu Dwi ya, dan nanti akan dibahas dalam kajian nanti malam insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan Sama-sama. teknis. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله